Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, kita Allah berikan kesempatan umur yang panjang, badan yang sehat, dan insyaallah kita lah bertambah tahunnya, tahun Hijriah. Kinilah masuk tahun 1446 Hijriah. Salamutulah Rasulullah SAW di awalnya pernah melakukan hijrah. Jadilah 1446 tahun lamoi. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Bagiannya nanti tidak nanti kenal mama, apa-apa, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini kita lah masuk di tahun 1446 Hijriah. Itulah hitungan tahun bagi kita umat Islam dari hitungan Qamariyah. Qamariyah itu merujuk dari hitungan bulan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang kaitan dengan bulan atau hitungan Qamariyah, itu terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 36. Kurang ya, tambah suara. Anak kurang cepat deh. Dia terbatas. Jadi di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan yang dicatatkan di dalam kitab Allah. Jadi dalam hitungan Qamariyah Allah menyebutkan hitungan bulan itu menurut Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Persoalan waktu. Kalau di dalam hitungan syamsiah, akan hitungan matahari, itu disebut dengan bulan Masehi. Masih. Kalau hitungan Hijriah atau Qamariyah itu diawali dengan hijrah Nabi. Kan kini lagi viral-viralnya terkait dengan tasyabuh. Ada kelompok yang
melarang peringatan tahun baru. Akan disebut tasyabuh namanya. Orang memperingati awak memperingati pulau. Nan sabanai wana persoal peringatan iko adalah untuk mengingi anamana lupo, menganan kawak bahwa waktu ko terus berjalan, hari demi hari berganti bertambah menjadi minggu bertambah lo minggu sampai 4 kali minggu menjadi lo bulan. Kalaulah 2 baleh bulan lo lah berganti lo tahun. Itu adalah gambaran hidup dan kehidupan bahwa waktu kau terus berjalan. Mengingat kau akan arti pentingnya waktu. Lalu kemudian di situ mengandung makna bahwa kita perlu melakukan muhasabah atau orang kini mengevaluasi bayat diri awak, karajo awak, dievaluasi ko samo ju istilah awak menilai lah sejauh ma karajo perintah Allah dan kita karajuan. Apakah banyak na larangan Allah nan tapa buat dawak. Kan awak evaluasi nama tu. Awak nilai. Kalau anak sekolah sekali baralo yang melakukan evaluasi, dievaluasi nilai. Kinilah menjadi 2 kali setahun lain. Istilahnya setiap semester. Kalau sama suawa dulu 3 kali setahun. Jauh namanya. Artinya dalam 4 bulan dinilai, dievaluasi bahwa perkembangan pembelajaran dari anak. Berubah nilai sekali semester. Awak sebenarnya secara hakikatnya setiap hari itu memang ada waktu awak sapatiko dari waktu awak itu adalah untuk melakukan muhasabah. Jadi awak perlu merenung, perlu mengana, perlu mengingat analah kita karajuan, nalah tapa buat dawa, apakah lain sesuai dengan tuntunan agama. Maka disebutkanlah, disepakatilah di para ulama atau sahabat-sahabat bukan untuk menyerupai kelompok lain penyebutan nama tahun. Hari kelahiran Isa Al-Masih lalu disebut dengan tahun Masehi. Rumusannya merujuk kepada Syamsiah. Namanya bulan pertama Januari, Februari, Maret sampai Desember. Kalau tahun baru Hijriah berdasarkan kajian dan evaluasi dari sahabat, tentu perlu dihitung di mawak memulai menghitung tahun awak. Kalau dimulai lo dari hari kelahiran Nabi, itu berarti lah samula jo Masehi. Maka sahabat menyepakati, termasuk tokoh berpengaruhnya Umar bin Khattab, bahwasanya momentum yang amat dahsyat, yang amat penting di dalam perubahan umat manusia, yaitu adalah momentum hijrah. Hijrah secara bahasa, secara sejarah, berpindah Nabi dari Masjidil Haram, dari Makkah, Makkah ke Madinah. Masjidil Haram ko Isra Mi'raj. Dari deko dia baru balik aja di Masjidil Haram. Dari Makkah berpindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Itulah momentum atau dasar
disepakati perhitungan tahun Hijriah. Katanya adalah hijrah ditambah dengan ya, ditambah dengan ta. Penambahan ya itu mengandung adanya semacam kekuatan, ada semacam keinginan, ada semacam kemauan untuk hijrah, yang sifatnya adalah untuk menunjukkan bahwa ada kemauan besar merubah diri awak dari yang sebelumnya minaz zulumat ilan nur, dari nan kalam kanan tarang, dari nan buruk kanan elok, dari nan haram kanan halal. Artinya adalah ada kemauan dalam diri. Di dalam hijrah itu tidak sekedar hijrah aja dong. Jadi kata-kata yang dipakai itu mengandung makna yang berisi sebuah nilai. Nilainya itu adalah sebuah modal. Modalnya itu adalah ada keinginan besar, ada kemauan, dan bahkan sudah menjadi keharusan manusia itu tagir, berubah ke arah lebih baik. Kalau orang kini namakan proses transformasi, namanya proses perubahan. Dan awak pun secara fisik pun mengalami perubahan. Awak kan nak kene dia dari rumah. Nah, terjadilah pertumbuhan. Terjadi perkembangan. Secara fisik awak mengalami pertumbuhan, usia awak pun bertambah. Lalu secara psikologis, otak, kecerdasan awak pun mengalami perkembangan. Jadi ada yang tumbuh, ada yang berkembang, dan ada yang meningkat. Lalu kemudian disebutkan hijrah. Lalu kemudian penyebutan tahunnya menjadi hijriah, supaya kita melakukan semacam perbaikan. Jadi itu nilai yang terkandung di dalam penyebutan tahun baru hijrah. Di Jawa ini utama parang usah lah. Lalu kemudian dah suhlun dah, nak boleh dah. Nah, lalu kemudian bagi kita lah sebagai umat Islam, ba'a artinya awak memperingati. Apakah awak ada semacam tasyabuh menyerupai agama lain? Itu tergantung kepada pemaknaan awak. Awak memperingati bukan bermakna memperingati pengkhususan seperti itu, tetapi hanya mengingatkan kepada diri awak. Kok di sebuah nama peringatan sama jena lain. Mengawak nama istilahnya awak mengaji tentang kajian hijriah. Kan itulah dalam bentuk mengulang-ulang, mengana sejarah, mengana peristiwa lama, supaya ada semacam pembelajaran bagi awak. Ada ustadz atau ulama yang mencoba mentelaah, menarik kajiannya. Kenapa di tahun baru hijriah itu bulan yang pertamanya adalah Muharram? Kan tahun hijriah itu pertama Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, kelima Jumadil Awal, keenam Jumadil Akhir, ketujuh Rajab, kedelapan Sya'ban, kesembilan Ramadan, 10 Syawal, kesebelah Zulqaidah, dan kedua Zulhijjah. Itu nama bulan dalam hitungan Qamariyah atau tahun baru atau tahun Hijriah. Diawali dengan Muharram. Kalau Ustadz Hadi Hidayat, beliau lebih suka menyebutkan Al-Muharram. Kalau Muharram artinya lebih kepada iko yang terlarang, yang diharamkan.
Yang diharamkan berarti mabuk diharamkan, judi diharamkan, kemudian zina diharamkan. Yang disebutkan yang muharramat, yang terlarang. Ditambahkan alif lam menunjukkan bahwa di dalam tahun Hijriah, bulan yang pertamanya adalah bulan Muharram, itu lebih bersifat berbentuk sifat. Ada kemauan atau ada keinginan untuk meninggalkan yang haram, meninggalkan yang terlarang. Jadi ana salamoko karajuawa, baik di dalam diri awak sendiri maupun lingkungan sekitar, yang terlarang atau yang diharamkan itu hendaknya ditinggalkan. Disitulah mangko perlu semacam renungan, ada semacam evaluasi sebagai pengingat diri awak. Mungkin karajuawa na salamoko yang bersifat perbuatan kok kaki awak, kama salamoko kaki awak nan talangkahan. Kok tangan awak nan salamoko kamano tajambawan. Istilah kalau tangan kau. Tangan nan banyak nan tambiak barang orang. Lalu kemudian dengan awak mengaji tentang diri awak sebagai evaluasi umum ala bertambah, tahun dia bertambah, mangko ada semacam semangat, ada semacam keinginan untuk berpindah, untuk meninggalkan dan kebiasaan-kebiasaan dari tangan awak nan jelek tadi. Adonan salah ambiak, nindak barang orang nan tambiak dewa, atau nak do kerelaan dari orang wak lam ambiak je. Ado kata-kata wak nan talonsong, kata-kata wak yang menyakitkan. Itu dikana awak deh misalamoko, setiap mengecek awak berangnya orang kawa, setiap mengecek awak jejoknya orang kawa. Ala mengecek lo awak mengkokai boh orang. Berarti kan perlu awak renungkan, perlu awak kana diri awak berubah nilai itu. Itulah spiritnya, itulah semangatnya, dan terkandung di dalam awak mengaji tentang kajian tahun Hijriah itu. Lalu kemudian matu awak nan salamoko nan tacalia awak nan terlarang. Lalu kemudian ada semangat perubahan awak untuk mencaliak lah ko Al-Quran nan kakitu caliak, kemudian nan elo-elo nan kakitu caliak lah. Kan itu di dalam diri awak tu. Itulah melakukan muhasabah. Muhasabah ku arti hisab. Hisab ku arti maitong. Waitong-etong mungkin pancalian awak salamoko, mungkin pandangaran awak dangan salamoko anan tadanga dewa. Itu tergantung di mak banyak nawak danga. Itu tergantung pergaulan awak. Kalau bagawu aja orang pacarui anan tadanga dewa. Itu caru ini tadanga dewa. Tadanga aja orang nan suka baru bagunjiang atau ngurumpi atau ghibah anan cok tadanga dewa. Jadi mangkoe tergantung pergaulan awak pula. Josi awak bergaul. Jadi ternyata memang awak akan menjadi apa tergantung kepada siapa, dengan siapa awak bergaul. Mangko kalau orang yang banyak baca itu terang awak. Macam-macam tambahan carui bertambah kosakata carui deh. Lalu kemudian nama nasiko gipah bagaimana aja orang nang karajuan bagi bahaja bergunjang je. Aduh je tadi napa gunjangnya. Anyo cuki-cuki aja sadwe. Nyo cibi-cibi aja sadwe. Nyo sindi aja sadwe. Apakah bagian iya aja lah. Itu nantara ngare watri. Berarti para lolo awak bahas supaya evaluasi lo pergaulan awak. Jadi pergaulan awak tu akan ditentukan pulau, akan menentukan awak dana. Tapi kalau bagawu awak jo majlis taklim, majlis zikir, majlis ilmu, ada terdengar awak kaji nanda dengar awak, ilmu nanda bertambah. Jadi itu. Jadi patang membawa acara di Padang ada refleksi tentang tentang tokoh. Di sapian ada tokoh yang dia itu
takut kepada Allah, kemudian hormat kepada patuh terhadap ilmu pengetahuan. Artinya kalaulah kaji dan dibacuan, dah do cerita oleh. Kalaulah ilmu dan disampaikan, inyo manut dengan ilmu. Karena ilmu manarangan amanan kalam, menjalehan nama tidak jaleh. Jadi kalaulah di dalam majlis ilmu, kaji dan tadang ada itu membuat awak menjadi yakin. Jadi dengan ilmu awak menjadi yakin, ko kaji, ko ilmu. Dari ilmu kemudian awak mengenali Islam lebih kuat, kemudian iman awak menjadi mantap, lalu kemudian awak menjadi yakin. Maka tergantung kepada Josian awak bergawa antara ngado. Kalau seandainya antara ngado assalamualaikum, mungkin dek pergaulan awak salah bergaul. Berarti hijrah awak. Pindah lo awak. Nak sesabu lo awak hijrah kini. Hijrah sesabu kini itulah perlu. Nama sesabu ini tu malah berubah je awak kan lo awak memereso diri awak. Awak yang memonten diri awak. Walaupun kau malaikat rakib dan atib lah mencatat catatan awak, maka para lulu awak diri awak mengana hasibu qabla an tuhasabu. Awak yang menghisap. Awak lo nama hitung. Tentu awak nan tahu ana wa karajuan, ana wa katuan, ana wa calia, ana wa dana. Dan pasti tentu Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat dan malaikat mencatatnya. Maka dia awak, maka para lulah mengevaluasi, perlu melakukan hisab atau muhasabah itu pada hakikatnya. Jadi mengkonyo Al-Muharram, bulan Muharram. Lalu dalam piaman Muharram ku kan lain lo istilah ada. Istilah kalau bulan Muharram ko. Baso awak cie nama bulan ko. Nama bulan ko pendek-pendekan. Bulan Muharram ko bahasa bui bulan Sapa. Bulan apa? Bulan Tabui. Nah, tu dalam piaman yang tabu dia tu. Anak dua tahu orang lain tu. Bulan Tabu itu dia bahasa buian abah buat lah dendang akan menjadi perdebatan taruh setiap tahun itu tabu itu. Ia tergantung sudut pandangannya meyakini Tuhan. Itu tentu jadi siri ya. Jalan itu kan pesta budaya. Bahasa wayang mau seni-seni jadi itu lain. Tergantung niat. Ya tergantung satu sudut pandangnya lah. Kalau kini kau kan nak ada orang si akhir pemain kau kan ada orang. Kan si akhir pemain kau Ahlussunnah wal Jamaah saja. Syatariyah lah. Kemudian fikih Syafi'i lah. Jadi itu, tapi kan itu sejarah. Tapi dibuatlah semacam event budaya, pesta budaya. Yo nana mau orang waku kan penasaran tu membuat acara-acara. Tu tak tulo kemudian nyopai lo kasih. Di Madinah kan ada lo namanya Jabal Magnet. Kan itu Jabal Magnet. Lah paida basina ada Jabal Magnet tu kan. Tapi orang waku kan penasaran namanya. Jabal Magnet itu namanya Jabal ku kan buki. Magnet itu menarik, daya tarik. Buat tibu barang tio tu sinan ditarik berjalan surang. Ya kan itu cerita. Kenyataannya nak ada orang terus lain. Tapi namanya Jabal Magnet, nama daerahnya lah. Jadi yang mau baca di Google, mau searching itu Jabal Magnet. Ternyata sejarahnya ada orang Arab Badui, inyo dalam perjalanan, tu berhenti istirahat. Tu mengari seorang jokto berjalan surangnya tanpa ada pengemudi. Kan iko cerita menjadi viral lo bahasa awak kini tersiar seolah-olah bahasa awak magnet kok kan sebaran ni namanya. Magnet ada berjalannya seorang tanpa sopir kan tak aku cerita sampai kini itu dijadikan semacam event pariwisata. Payilah jamaah aku sinang penasaran bila awak payilai payi ke situ. Nah, do sini orang beruntung-untung buat sinanya lai. Betul dibuatlah dari pemerintah jalannya, dibuatlah tampe parkirnya segala macamnya. Akan ikut persoalan namu menjadilah tampe destinasi wisata lo. Mengalih orang sinan. Itu dia itu. Sama lah kok supaya terjadi pertumbuhan ekonomi, peningkatan
bergerak sektor ekonomi, dibuatlah sebuah event. Event biarlah kok tabui lah namanya mengalut tibu orang. Piaman kotai langangnya kotanya. Itu lah batabui mangkuerami. Jadi mangko supaya terjadilah perkembangan dan pergerakan ekonomi masyarakat itu. Dibuatlah sebuah event yang menjadi daya tarik orang tibu ke situ. Orang tibu ke situ tu litak makan lo, awi minum lo. Kau ada lalu mau malam di hotel atau bah berparkir bergeraklah transportasi, berputalah perekonomian. Itu doya terbuangan tak hal pula. Itu tergantung kepada niat masing-masing. Tergantung kepada keyakinan masing-masing. Awak berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga tak tercampur-campur event budaya dengan persoalan akidah. Tapi diyakini oleh orang tua awak sebelumnya dalam berbagai macam seminar, itu hanya istilahnya pesta. Event ala nama itu alik memparamian orang supaya orang penasaran ambo dan salam muidi ambo orang pariang mana ambo orang pariang mana lu nak dong bo mencelia bawa bentuk tabu di campang kalau itu langsung pernah ambo sekali tamu ambo dulu ketika tahun 2005 tamu dari Jakarta datang hanya mencelia di luarnya sambutan menteri sudah tu payu ke ulah alai ambo itu baru ambo na orang piaman. Tapi di Bengkulu ambo na macam lihat. Nang kampung ambo mana lu dah macam lihat lai. Dia ke Bengkulu kan mau kuliah situ. Tabot tu bantu anu aja ni. Ala nama tu pawe membuat aksesoris gue aja. Rami orang situ dibuat bazar, dibuat tenda-tenda itu yo. Nah, do nampak dia membuang tu tadi buang wala malam macam dia ya. Tapi masing-masing tu dibuat kayak kudo, dagi lampu-lampu, kayak ramu-ramu, dibuat lampu-lampu. Itu penuh sepanjang jalan hiasan-hiasannya. Itu lebih banyak orang mengalih yang bahasa awak tak pasar malam. Tapi pasar malam itu salaweh kota tu. Bazar, ya pergi balanju orang ke situ nampak. Itu dan istilahnya budaya itu loh memparamian dia kabai di siang harian tabarara kemak kelapa anu tu tadi masing-masing OPD membuat dia tu dinas kok membuat kok garobak apa lah kok kudo lah namanya kok bungo-bungo lah macam-macam hias-hiasannya itu lah nampak yang boleh tapi bahasa dan lainnya wallahu alam lah jadi itu di Piaman itu bulan Safar disebut bulan Sapa Rabiul Awal disebut bulan Mului, Rabiul Akhir Adiak Mului, Jumadil Awal Adiak Mului lecet lain. Lah Jumadil Akhir bulan Carai. Bulan Carai namanya. Bulan Carai kau makasih berpisah antara bulan Mului ke bulan berikutnya lain. Itu nak bulan Carai urang lah. Ada orang wak kan bulan Carai urang namanya. Nah, lalu kemudian ada bulan Rajab. Bulan Rajab bulan Simbare. Jadi bulan Sya'ban bulan Lamang. Jadi setiap bulan tu ada nama dan ada menu spesial. Kau di bulan Muharram menu spesialnya orang tua dulu kini entah lah dulu tidak. Itu nama membuat anu ada bubuh tujuh ragam, ada pinyaram, ada membe apam ya. Itu tergantung budaya daerah masing-masing. Ada daerah masing-masing. Ini apa tadi? 7 ragam apa tadi? Bubuh 7 ragam ada lo tuh tampil lah. Di Piaman kau ada lah. Bubuh Asyura namanya bubuh Asyura. Bubuh Asyura. Jadi ada menu spesial dan ada lo ibadah spesial. Ada menu spesial dan ada ibadah spesial. Di bulan Muharram itu puasa di luar bulan Ramadan itu setelahnya itu adalah puasa di bulan Muharram. Itu disebutkan di dalam hadis yang afdalnya itu. Jadi setelah Ramadan itu puasa berikutnya adalah di bulan Muharram. Tetapi yang disebutkan awalnya itu adalah Asyura.
Dek karena Asyura orang Yahudi membesarkan Asyura supaya yang tasyabuh bisa ditambah Tasu'a. Tasu'a ko 9. Ditambahlah jalan Ihda Asyara. Kalau bisa 3 tuh 9, 10, Sabaleh atau 9, 10 atau kindahnya 10. Jadi itu adalah ibadah spesial dan menunya menu spesial dan penyebutannya bahwa supaya momentum Muharram sebagai bulan pertama dari tahun Hijriah, supaya semangatnya adalah meninggalkan apa yang dilarang, aneh tidak boleh. Tentu perlu pengetahuan awak, perlu mengaji awak, mana boleh, mana tidak boleh. Disitulah syariat itu. Jadi syariat itu menentukan tentang mana yang halal, mana yang haram, mana yang suruh dan mana tagah. Undang-undang adalah peraturan. Diatur lo kehidupan awak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara, spiritnya adalah kehidupan bermasyarakat. Diambil pula dari nilai-nilai budaya, adat. Jadi apalagi masyarakat kau sajaknya lain, lalu kemudian ada semacam fitrah yang Allah berikan kepada manusia kau perlu diatur. Dia karena bang panganai banyak, maka diatur dibuatlah adat. Ada adat yang diadaian, ada adat istiadat, ada adat yang teradat, dan ada adat nan sabana adat. Maka disepakati kalau adat nan sabana adat nan sabana itu adalah syariat agamu. Ndak do ura-ura ada, ndak do ubah ada, ndak layu ada panen, ndak lakang ada hujan, ndak lakang ada panen, bahasa itu, ndak lapuak de hujan, ndak lakang de panen. Jadi sakti tiak ndak berubah, sabari ndak batukar. Begitu kekuatannya. Kalau di Makkah, di Madinah itu kan Al-Quran itu banyak ada stempelan. Ambo di Makkah itu berburu kitab. Tapi kitab taba-taba dari imam-imam yang ada di Makkah itu baru tahu loh, cuma meminta air. Jadi penuh koper di kitabnya. Kitab, kemudian banyak buku-buku, kemudian Al-Quran. Itu di Madinah itu memang Al-Qurannya itu berstempel, ada pentasihnya, kemudian resmi. Nama diberikan wakaf ke Masjid Haram, Masjid Nabawi itu tidak semarang-semarang. Al-Quran yang dijual bebas adolo standarnya. Nah, itu untuk menjamin bahwa Al-Quran itu kemurniannya, orisinilitasnya itu adalah terjaga. Maka jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaga Al-Quran tersebut. Nah, jadi balik bahwa kita sebagai umat beragama, umat Islam, bahwa tentu setiap saat, setiap waktu tentu perlu kita melakukan hisab atau muhasabah. Nah, jadi itulah renungan awak, semacam pengingat diri awak supaya ada peningkatan, ada perubahan, bahwa dari sekarang harus lebih baik dari sebelumnya. Untuk esok harus lebih baik dari sekarang. Itu peningkatan-peningkatan awak. Jadi umat yang terbaik itu adalah umat yang selalu berubah ke arah yang lebih baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.